Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Waalaikumsalam. semua. Bagi Mbak Umi, bagi Mbak Tira. Mbak Umi segera sembuh ya Mbak ya. Katanya tadi terpleset ya. Iya Pak, aduh malu. Ya, semoga kan kalau teman-teman tahu kalau sekarang posisinya tidak sedang baik-baik aja kan teman-teman yang lain bisa mendoakan. Semoga lekas sembuh ya. Di sini di ruang PTM ada teman-teman kalian, saya jadi sama tahu. Tuh, ada Mbak Dani, ada Mbak Hasna, Mbak Asna ya, Asna Laraswati ya. Ada Mbak Tri Pujianti, ada Mbak Dita Restiana. Nah ini kan sebenarnya kita juga biasanya itu ada Mbak Umi Lailatul, tapi tadi tak tanyakan katanya sedang tidak baik-baik saja. Oke. Semoga untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu lebih banyak lagi ya, karena sudah ada edaran. Nggak tahu kemarin katanya kok edaran saya kok nggak bisa dibuka. Tapi semoga teman-teman sudah browsing juga di website UIN tadi Mbak Dani bilang di UIN ada. Padahal di HP saya itu bisa dibuka. Teman kok nggak bisa, mungkin device saya yang ada trouble. Dan PTM sudah dilonggarkan bagi teman-teman yang hanya vaksin satu ya Mbak ya, itu boleh untuk mengikuti perkuliahan. Nah di sini yang memungkinkan untuk mengikuti PTM, monggo ini segera dimanfaatkan untuk mengikuti PTM dalam waktu dekat ya, karena mungkin agenda-agenda ke depan itu memang trennya itu teman-teman diminta untuk segera datang ke kampus ya. Ya mungkin kan kita prioritas S2 dulu. S2 itu kan posisinya hanya 2 tahun. 2 tahun itu kan ini COVID sudah 2,5 tahun. Nah ini kan nggak mungkin kalau S2 itu nggak akan datang ke kampus sama sekali terus wisuda aja. Itu kan kemarin wajib untuk pasca itu kan sekiranya itu diusahakan untuk datang ke kampus. Nah untuk yang S1 ini, nah ini diminta untuk 3 angkatan di 2019, 2020, dan 2021. Itu kan diminta untuk segera juga PTM. Syaratnya kemarin kelihatannya cuma vaksin pertama sudah selesai, kemudian nanti bisa menghubungi dosen yang mengampu mata kuliah. Sekiranya nanti bisa diwakili perangkatan itu. Pokoknya di data aja siapa yang mau PTM, sekian jumlahnya. Kemudian nanti bisa mengkontak dosen yang bersangkutan. Pokoknya dengan angkatan di kelas ini, pokoknya dengan angkatan 2020 kelas A itu ada sekian mahasiswa yang ingin PTM pada mata kuliah tertentu. Nah, itu kan bisa menghubungi dosen yang bersangkutan untuk PTM memungkinkan atau tidak. Karena kan di sini kan ada dosen itu memang sudah wajib sekarang itu sudah mulai wajib harus datang ke kantor. Tapi kan ada beberapa catatan di dosen itu kan mungkin dia punya komorbid, mungkin dia secara usia sudah sepuh dan di persyaratan itu tidak masuk dalam kriteria, itu kan mereka tidak bisa datang ke kampus. Nah itu monggo nanti disepakati dengan dosen-dosen yang mungkin karakteristiknya itu seperti itu. Ada yang bisa secara prasyarat itu bisa masuk dan mungkin secara prasyarat itu belum bisa masuk ya. Tapi harapan kita nanti teman-teman segera ikut PTM ya. Karena di sini ruangan juga sudah lama tidak dikunjungi oleh mahasiswa. Dan tentu di situ di prodi juga pengennya teman-teman datang ke kampus menikmati fasilitas yang ada di kampus. Walaupun kita tetap pembelajaran seperti ini, tapi kalau ketemu langsung itu tentu akan berbeda. Itu ya. Langsung saja untuk pada pertemuan pagi hari ini kita akan ini evaluasi terkait tentang materi yang lalu ya. Kita langsung aja karena memang di hari Rabu ini itu jadwalnya cukup crowded. Ada mitra dari luar yang MBKM itu datang untuk FGD, ada nanti jam 8:30 saya juga udah menguji skripsi, nanti ada tamu juga dari Bengkulu, jadi harus berbagi waktu yang banyak itu. Sebenarnya saya juga gimana ya rasanya itu kalau nggak maksimal mengajar itu rasanya bersalah untuk teman-teman ini, tapi saya harap teman-teman juga senang juga kalau singkat itu ya. Ya, kita langsung aja ya untuk pertemuan pada pagi hari ini kita evaluasi materi yang minggu lalu ya terkait tentang evolusi budaya, difusi, sama di sana ada akulturasi dan asimilasi itu ya.
Belum masuk kepada evolusi satu budaya, kita alangkah baiknya mengenal terlebih dahulu terkait tentang pembentukan kebudayaan. Ya, di dalam itu bisa dibaca di buku yang kemarin saya share ke teman-teman ya. Di sana juga menjelaskan terkait tentang pembentukan budaya itu seperti apa. Ada dua proses di sana, proses internalisasi sama proses institusionalisasi itu ya. Proses internalisasi itu dipahami seperti apa teman-teman? Karena kan ini kan sering banget teman-teman dengarkan internalisasi itu. Itu dipahami sebagai apa? Maka mungkin yang PTM di dalam atau mungkin yang online mungkin bisa mengkonfirmasi sehingga kita bisa diskusikan. Monggo. Proses internalisasi, monggo Mbak Umi mungkin atau teman yang lainnya, monggo yang di ruangan ataupun mungkin online. Internalisasi itu apa atau sebenarnya? Kok bisa dianggap sebagai satu proses dalam pembentukan satu budaya? Apa? Bisa dijelaskan? Monggo di ruangan ini atau di online. Salah nggak apa-apa. Nanti kan sosiologi itu sosial itu kan nggak ada kesalahan mutlak. Monggo. Monggo, Mas Ahmad Jam-Jam. Udah di Jogja ini, tapi saya tunggu di ruang kelas kok nggak masuk-masuk PTM ini. Oh iya, Pak. Oke. Masih sering bolak-balik ke Kediri soalnya, Pak. Oh, oke. Oke, bolak-balik ke Kediri ya. Monggo untuk teman-teman, monggo internalisasi itu dipahami sebagai apa loh? Dalam pembentukan budaya. Proses apa? Oke. Oke, benar sekali ini Mbak Dani ya. Di ruangan saya mengulangi biar teman-teman yang ada di online itu juga tahu apa yang diutarakan di teman-teman yang di ruangan ini. Ya, Mbak Dani tadi mengutarakan bahwa satu internalisasi itu proses penanaman nilai-nilai, ya, penanaman nilai-nilai. Bisa disepakati nggak? Atau mungkin ada asumsi lainnya? Bisa disepakati nggak? Oke. Coba saya minta untuk teman-teman raise hand. Raise hand aja. Oke. Oke, oke. 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 Oke, asumsinya di sini sekitar 50% itu mendengarkan dari apa percakapan kita di ruangan sama secara online ya itu ya. Oke, bisa diturunkan presennya ya. Monggo teman-teman, bisa disepakati enggak untuk tadi pernyataan dari Mbak Dani bahwa internalisasi itu adalah satu proses untuk menanamkan satu nilai. Sepakati? Ya, kalau Iya, kita oke ya, oke Mbak. Kalau kita mengenal internalisasi itu sebenarnya ada dua kata, intern dan proses itu, sasi tadi itu kan. Internalisasi, internal itu kan berarti bicara terkait tentang ke dalam. Tuh, memasukkan seperti itu. Bagaimana kalau sasi itu kan suatu proses. Proses memasukkan, proses menginternalkan itu satu tatanan nilai-nilai itu, benar yang diutarakan Mbak Dan itu. Sampai nilai itu terjadi suatu yang mendarah daging. Mendarah daging. Ketika sudah mendarah daging dan di situ tidak hanya diakui sebagai itu proses yang individual, itu proses yang individual atau kelompok kecil, pokoknya dalam keluarga dia. Keluarga itu ada proses internalisasi nilai ketika kita itu waktu kecil. Ada yang dikatakan pokoknya nilai itu apa atau sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk kan. Tuh. Sesuatu yang boleh di dalam keluarga dan sesuatu yang tidak boleh di dalam keluarga. Itu kan proses internalisasi. Itu enggak sopan, ini sopan, ini boleh, ini tidak. Kan biasanya kan terjadi di dalam proses keluarga itu. Sebagai katanya kemarin itu lembaga terkecil. Di dalam keluarga itu proses internalisasi itu pertama kali itu pastinya ada di lingkup keluarga.
Nah, di lingkup keluarga ini kan tentu nilai itu kan bermacam-macam. Boleh tidaknya itu kan bermacam-macam. Ya kan? Boleh tidaknya itu bermacam-macam. Tapi di situ kadang keluarga, antar keluarga itu memiliki nilai yang sama. Memiliki nilai yang sama. Pamannya nilai yang sama itu apa? Maksudnya nilai yang dianut oleh keluarga itu sendiri mungkin bangun sebelum adzan subuh. Itu kan nilai yang ada di keluarga itu. Yang kemungkinan kecil itu ya ada di keluarga lainnya, tapi itu kan tidak semuanya dia seperti itu nilainya. Itu proses internalisasi di dalam keluarga itu seperti itu. Tapi itu kan pada hal yang sifatnya cukup luas itu. Kelembagaan, institusionalisasi tadi itu. Proses melembagakan. Ketika satu nilai itu dipakai tidak hanya pada individual, tidak hanya dipakai untuk kelompok kecil, tapi sudah dipakai pada masyarakat pada umumnya. Melembaga. Dan istilahnya kalau institusionalisasi itu nilai itu sudah melembaga. Dia tidak hanya pada individual, tidak hanya pada kelompok kecil, tapi di situ sudah pada tatarannya itu masyarakat pada umumnya. Kalau sudah melembaga, biasanya ada sesuatu yang dianggap itu sanksi sosial. Tuh. Karena kalau orang tidak melakukan itu, berarti dia menyimpang dari lembaga atau institusi itu. Makanya ada sanksi sosial dan reward. Tuh. Di sini jelas ya, ada di dalam pembentukan kebudayaan itu ada proses internalisasi. Internalisasi itu mungkin pada individu-individu dan kelompok-kelompok kecil. Tapi ketika dia sudah berangkat pada tataran yang lebih luas, dan itu dianggap sesuatu nilai bersama ya, itu sudah proses melembagakan, institusionalisasi. Nah, tadi itu. Kemudian kan ada satu budaya itu kan sifatnya sosial. Budaya itu kan sifatnya sosial. Dia enggak statis, tapi dia itu dinamis. Ya. Statis itu berarti dia itu tetap. Tapi satu budaya itu kita pahami sebagai sesuatu yang sifatnya sosial. Itu kan dia berbenturan dengan budaya-budaya lainnya dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Entah itu kita katakan dinamis itu kan berarti budaya itu sifatnya itu ya berubah-ubah, tidak statis. Ada faktor internal dan faktor eksternal yang sekiranya itu mempengaruhi kenapa kok budaya ini secara dinamis terus berubah. Tapi berubahnya itu tidak cepat, sehingga ada kata evolusi. Di dalam perubahan itu kan ada dua konsep, revolusi sama evolusi. Ya, teman-teman tahu ya. Revolusi itu dipahami sebagai apa? Perubahan sangat cepat sekali. Tapi kalau evolusi itu dia itu secara perlahan, bertahap. Kalau kita mengenai evolusi manusia itu katanya kan ada kita itu berevolusi dari ini. Nah, proses evolusi yang sifatnya alamiah itu kan dia butuh waktu yang panjang. Mungkin budaya ini walaupun sifatnya sosial itu dia juga mengalami perubahan yang tidak begitu cepat. Karena apa? Namanya budaya tadi itu kan ada dua proses, internalisasi sama kelembagaan. Untuk merubah sesuatu yang sudah terinternalisasikan, tertanam nilai-nilai, dan dia sudah melembaga, yang disebut tadi itu menyimpang dan tidak menyimpang, sanksi dan reward dan sebagainya itu, untuk merubahnya kan tentu di situ cukup butuh waktu yang lama. Ya kan? Budaya. Karena tadi itu sudah melembaga, sudah mendarah daging, istilah seperti itu. Kan butuh proses waktu yang sangat lama untuk merubah itu. Makanya ada istilah evolusi kebudayaan. Itu kan butuh waktu lama untuk merubah itu. Nah, lamanya tadi itu kan berbeda-beda kalau kita melihat dari unsur kebudayaan yang kemarin. Ya kan? Di sana ada 7 unsur kebudayaan kemarin kita pelajari gitu. Di masing-masing unsur itu tentunya itu kan proses evolusi tadi itu ya mungkin sama-sama lama, tapi yang durasi ini tadi itu masing-masing unsur mengalami perbedaan. Tuh. Yang paling lama menurut teman-teman unsur yang mana? Unsur yang mana? Oke, teknologi paling lama atau mungkin teman-teman ada asumsi lainnya? Ada pendapat lainnya?
Ada pendapat lainnya? Dari 7 unsur itu unsur mana yang paling lama? Tadi Mbak Dani udah bilang teknologi yang paling lama untuk bisa melakukan evolusi. Mungkin ada yang lainnya? Di sana kan ada organisasi, ada sistem ekonomi, ada kesenian, ada sistem religi, pendidikan. Nah, tuh Mbak, sistem religi. Nah, kalau menurut saya juga sistem religi yang paling lama sekali itu berevolusi. Karena kan sistem religi ini biasanya dia itu kan berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya itu supernatural, empiris. Kan? Kebenaran yang diyakini itu melebihi dari otak kita untuk berpikir. Tentang maunya teman-teman beragama itu kan ketika kita dihadapkan pada satu perubahan sosial, kita itu dihadapkan pada suatu kebimbangan. Ini itu boleh atau tidak? Karena belum ada dalilnya. Biasa kan mengarahnya ke sana. Nah, walaupun mungkin ada yang disebutnya itu mungkin hadis kontemporer dan sebagainya itu. Tapi proses untuk itu kan prosesnya sangat panjang sekali. Karena kita bicara terkait tentang religion, itu kan tidak berbatas satu tatanan yang formal. Negara tertentu kan tidak. Kalau kita bicara tentang kepercayaan itu kan lintas wilayah. Kalau kita ada hal yang di situ dimaknai suatu yang boleh dan tidak, itu kan dimaknai di seluruh dunia itu harus sama. Nah, proses yang seperti itu kan butuh fatwa, ibarat kita itu fatwa yang benar-benar diyakini itu satu kebenaran. Karena ini nanti kalau ini salah fatwa nanti diibaratkan ya nanti kita beragama ya akan melenceng semuanya dari itu umat di seluruh dunia tadi itu. Sistem religion itu yang paling susah untuk diubah. Paling susah untuk diubah. Karena kan harus mencarikan cantolan kalau kita berkiblat pada maunya Al-Quran dan hadis itu kan pada masa itu hadir. Tapi kan itu harusnya itu bisa diaplikasikan sepanjang masa. Tapi kan kita butuh untuk mengkorelasikan tadi itu pada konteks yang sekarang ini itu ketika dihadapkan pada kitab suci kita itu proses penafsirannya seperti apa? Nah, tafsir ini kan berbeda-beda. Nah, itu kan sehingga agama ini agak lambat untuk dia itu berkembang. Karena apa? Ada yang supra-empiris, yang kitab tadi itu nggak berubah untuk mengkaji tadi perubahan yang sosial yang sangat cepat tadi itu. Dia itu masih pakai satu, ya tadi itu kacamata kitab sucinya masing-masing itu. Itu yang paling. Justru malah teknologi itu menurut saya itu hal yang paling cepat untuk dilakukan satu perubahan. Karena apa? Pertimbangannya manusia itu kan yang penting dia itu memudahkan kerja saya, dia akan diaplikasikan. Yang penting itu menguntungkan bagi saya, itu akan diaplikasikan. Sangat sedikit orang yang mempertimbangkan terkait tentang kearifan lokal. Namanya saya nggak menggunakan teknologi itu. Karena kalau menggunakan teknologi itu diyakini nanti mitos-mitos dan sebagainya. Nah, sekarang orang sudah berpikirnya tidak seperti itu. Pikirnya itu kan sangat pragmatis sekali. Yang penting menguntungkan, yang penting ya teknologi itu dihadirkan. Seperti di kita, teknologi apa yang tidak berkembang cepat? Hampir semua teknologi sekarang ini berkembang cepat. Robotik semuanya. Dari pertanian, dari industri, dari pembelajaran seperti ini, yang dulunya masih pakai kapur, yang itu penghapus dan sebagainya itu, sekarang sudah pakai ini yang whiteboard. Pakainya apa? PPT. Apa? Ilmunya bisa disimpan. Kalau whiteboard biasanya kan dihapus, ya sudah. Kecuali kalau kita salin dengan buku. Nah, itu. Berarti teknologi ini kan berkembangnya itu hampir di setiap lini kehidupan kita itu berkembangnya cepat sekali. Kalau itu dianggap sebagai satu kemudahan, lebih efisien, dan itu akan berubah. Kecuali umpamanya ada hal-hal yang sifatnya kayak itu, yang kita ceritakan subak itu, yang ada di Bali itu. Sebenarnya itu kan ada teknologi yang lebih mudah menghadirkan air itu untuk dikelola secara mandiri, tidak harus terkekang oleh aturan persubakan tadi itu.
Tapi kan nyatanya kan di sana kan masih menggunakan kearifan lokal untuk pembagian air itu di persawahan. Itu dalam konteks lain pada masyarakat tertentu yang di situ masih kuat kearifan lokalnya. Tapi pada masyarakat pada umumnya teknologi ini yang sangat mudah sekali berkembang. Nah, kita juga melihatnya juga berkembang. Kan kadang kalau kita tarian tradisional itu sudah ada tarian kreasinya, ya kan? Pokoknya dulu hanya menghadirkan alat musik tradisional, gamelan dan sebagainya. Tapi seiring perkembangan waktu, karena di sini penikmat dia juga membutuhkan hiburan yang lebih, di situ dihadirkan namanya drum, keyboard, gitar listrik. Yang notabene itu dalam pertunjukan-pertunjukan lampau itu tentu tidak ada, tentu tidak ada. Pajaranan pada masyarakat lampau, tak mungkin ada keyboard sama gitar listrik. Ya tentu tidak ada. Itu hadirnya berapa ratus tahun yang lalu. Gitu. Dan mungkin listrik itu belum ada. Tapi seiring berjalannya waktu, kesenian itu kan berubah. Yang dulu umpamanya itu pakai OT-OT aja, celana hitam dan sebagainya. Tapi karena seiring berjalannya waktu, ketika seseorang sudah ada di panggung itu dilihat orang banyak, menggunakan busana aksesoris tertentu. Berarti kan mereka mengalami perubahan juga. Tuh. Proses pendidikan juga mengalami perubahan juga. Pendidikan kalau dulu itu umpamanya hanya sebatas pondok dan sebagainya. Kita lihat pondok aja gitu. Pondok itu dulu mungkin hanya mempelajari yang sifatnya agama saja. Tapi seiring berkembangnya waktu, karena kebutuhan manusia itu tidak hanya pada pendidikan dalam agamanya saja, tapi pendidikan formal, pondok itu kan juga merubah citra dirinya itu tidak hanya sebatas pendidikan agama, tapi juga pendidikan formal juga. Sehingga santri nanti itu ketika keluar, dia juga bisa ikut berkompetisi dengan orang-orang yang studi di luar pondok. Jadi kan mereka juga mengalami perubahan juga. Tapi di situ kan perubahannya tidak begitu cepat. Mungkin tadi yang evolusi tadi itu. Sama seperti UIN, ketika dulu STAIN menjadi IAIN, menjadi UIN, itu kan proses yang sangat panjang. Tidak begitu saja nanti kalau sudah menjadi perguruan besar, itu sangat bagus. Tidak seperti itu, tapi ada pergolakan-pergolakan di dalamnya itu yang sebenarnya itu yang tidak ingin menjadi IAIN, yang tidak ingin menjadi UIN. Dengan ketakutan di IAIN menjadi concern kita ke agama itu akan pudar. Yang tua itu kan sebagian kan masih berpendapat seperti itu. Dan dalam perubahan itu saya rasa tidak hanya pada tadi UIN tadi itu hanya contoh kecilnya saja, tapi di masyarakat kita mungkin juga ada praktek kebudayaan itu ketika berubah, berevolusi tadi itu mengalami pergolakan, pertentangan antara kaum yang setuju dan kaum yang tidak setuju. Itu ya, di masing-masing unsur tadi itu mengalami evolusi. Kalau dulu mungkin dulu evolusi budaya itu kan membutuhkan beberapa proses. Dia mengenali budaya lain, mungkin seperti itu. Atau mungkin kebutuhan manusia itu yang berubah. Tapi perubahan kebutuhan manusia dan kontak dengan orang yang lain tadi itu pada waktu dulu itu kan sangat minim. Sehingga proses evolusi budaya ini juga lambat. Karena itu tadi, mobilitas seseorang kan terbatas. Kemungkinan orang berevolusi budaya itu kan dia membandingkan dengan budaya lainnya. Kemudian kemungkinan lainnya, kemungkinan internal itu kan ada kebutuhan di dalam masyarakat itu yang berubah. Sehingga budaya itu berubah menyesuaikan kebutuhan dia. Contohnya umpamanya dalam pertanian. Mungkin dulu orang itu dalam pertanian itu hanya fokusnya itu pada pencukupan kebutuhan sehari-hari. Mungkin seperti itu. Ya udah orang mengusahakan pertaniannya itu ya secara tradisional, keluarganya sendiri dan sebagainya. Tapi ketika orang itu berubah, kebutuhan bahwa pertanian itu tidak hanya mencukupi kebutuhan pribadi dia, tapi juga untuk memupuk kapital atau modal, di situ berubah juga. Dihadirkan pupuk kimia, dihadirkan alat-alat pertanian yang lebih modern. Gitu. Yang tentu di situ itu tadi merubah banyak. Nah itu pada masyarakat dulu yang memerlukan waktu lama.
Karena apa? Perubahan kebutuhan ini juga nggak terlalu cepat, dan kontak dia keluar juga tidak terlalu banyak juga. Tapi sekarang evolusi budaya ini mungkin akan lebih cepat. Karena apa? Kontak budaya kita dengan budaya lain itu kan semakin mudah, ya kan? Tidak harus kita berpindah dengan budaya yang macam-macam melalui internet, melalui hiburan dan lain-lain. Teman-teman senang K-pop dan sebagainya itu secara tidak langsung di situ ada kontak budaya dengan kita yang mungkin akan merubah budak kebudayaan kita. Pokoknya gaya berjilbab seperti itu. Gaya berjilbab seperti itu mungkin aja jilbab pada zaman dulu ya hanya satu model aja dan polos semuanya. Tapi ketika di luar itu ada model yang ada kayak tirai itu, yang baik, kita terikuti semua seperti itu, ya kan? Padahal kan merek-merek brand yang internasional itu sekarang sudah memproduksi model jilbab, itu dengan logo-logo yang kita tahu brand itu bukan brandnya kita sebagai muslim, itu brand-brand yang sekiranya itu sosialita, dan ternyata brand sosialita itu memproduksi jilbab ya bagian hijab yang sosialita. Nah, itu. Secara tidak langsung itu kan juga merubah bahwa proses berjilbab itu tidak hanya sekedar proses dia, ritual dia beragama, tapi juga proses berjilbab itu juga mempengaruhi hidup sebagainya itu. Menutupi aurat tujuan utamanya kan seperti itu. Tuh. Tapi tidak hanya sebatas itu, tapi juga style, gaya dan sebagainya itu menyesuaikan dengan yang sedang hit sekarang ini apa. Tuh. Hanya yang pernah hit maunya jilbab mirip Risti Tagor. Hampir semuanya seperti itu juga. Lancip gini pakai ciput yang dia kelihatan. Tuh. Hampir semuanya kalangan seperti itu. Tuh. Itu dalam proses tadi evolusi tadi itu sekarang itu lebih cepat gitu. Karena apa? Kontak kita itu nggak berbatas. Kalau dulu membutuhkan kita berpindah tempat untuk berkontak dengan budaya lain, kemudian kita merefleksikan diri dengan budaya kita, sekarang itu tidak seperti itu. Itu yang berevolusi. Kemudian kita beranjak pada difusi. Difusi itu kan proses penyebaran budaya. Ya, proses penyebaran budaya. Proses penyebaran ini kalau zaman dulu mungkin dengan penjajahan. Itu juga satu proses juga, bagaimana budaya Inggris itu datang ke kita, bagaimana budaya Belanda itu datang ke kita, sehingga ada makanan-makanan khas mereka yang sekarang ada di kita, ya toh, karena banyak sekali makanan-makanan yang ada di daerah-daerah itu ternyata dulu itu kontak dengan penjajah itu sehingga menghadirkan masakan itu. Mau tidak mau Belanda yang menjajah kita 350 tahun kan dia kan menghadirkan selera makan yang berbeda dengan warga pribumi. Yang kalau makan nasi, ya nggak wareg kalau nggak makan nasi. Tradisi kita itu kan, makan nasi, itu wareg gitu. Kalau nggak makan nasi itu namanya nggak makan, tapi cuma ngemil aja. Kan di kita. Tapi di masyarakat Belanda, masyarakat Eropa itu, makan ya bisa dengan salad sayuran, makan menu utamanya itu daging, cincang dan sebagainya itu tanpa harus ada nasi, mungkin hanya kentang dan sebagainya itu 3 iris gitu. Nah, itu menghadirkan satu kuliner yang baru. Ini salah satu contoh aja, ini menghadirkan kuliner yang baru yang di situ tadi itu disebarkan oleh, kalau teman-teman ke Solo itu ada selat Solo itu. Selat Solo itu juga berkontak antara kolonial pada waktu dulu dengan masyarakat yang ada di Solo. Bagaimana masyarakat bangsawan Solo itu, yaitu harus menyajikan masakan yang Belanda yang di situ notabene masakan utamanya itu adalah daging cincang. Kemudian dihadirkan selat itu. Tapi kalau di kita di Solo kan dia kebiasaan dengan kuah-kuahnya itu kuah-kuah manis. Tuh, makanya itu disesuaikan. Kemudian juga porsinya itu agak besar, ada kentangnya, bahkan kadang ada nasinya, bahkan mungkin ada kalau di sana mashed potato itu kalau di sini tidak bisa menghadirkan itu ya kentang rebus, disesuaikan, kacang panjang itu dimasukkan di sana, itu ada selat itu, ada makanan-makanan banyak. Kemarin saya ke Bengkulu itu juga ada baitat itu dari roti
agak keras itu. Katanya kalau jenengan beli baitak di sini itu kalau orang nggak tahu nanti itu bisa keras banget, bisa untuk melempar kucing bisa mati gitu. Memang kuenya itu berat banget. Saya bawa 2 itu mungkin 1 kiloan lebih. Keras, kalau teman-teman bisa mencicipi di atas masih ada di Brody gitu ya. Tuh, keras, di sana ada selainya, ada kejunya di atasnya itu, dia itu perpaduan katanya Inggris. Karena pernah Inggris datang ke Bengkulu. Ada benteng dari Inggris juga di sana. Nah, itu kuenya itu. Dan sekarang jadi khas sana. Kalau kue kita roti itu biasanya kan dia mengembang besar. Anginnya yang banyak. Anginnya yang banyak gitu ya. Tapi makanya dulu saya ada teman juga dari Jerman itu datang ke sini tuh menemani dia makan itu dia itu bingung, rotinya angin semua. Nah, di sana itu kebanyakan makannya roti, tapi rotinya itu roti gandum, padat gitu. Itu. Nah itu, yang baitak itu juga seperti itu, padat gitu. Tuh. Ya proses difusi, itu penyebaran budaya tadi itu sekarang mungkin akan lebih mudah dibandingkan pada zaman dulu. Hanya kolonialisme, hanya berdagang mungkin. Karena kan kita pahami bahwa Indonesia banyak orang yang datang ke sini, salah satunya kan dia berdagang. Dari Arab, Gujarat, dan sebagainya kan datang ke sini untuk berdagang. Nah, proses seperti itu harus datang dulu menghadirkan secara fisik. Tapi difusi yang sekarang ini, penyebaran budaya sekarang ini itu dilakukan industri itu luar biasa. Tidak harus berkontak secara fisik. Tadi yang saya jelaskan K-pop dan sebagainya itu diproduksi secara industri besar di Korea. Mungkin itu yang sekarang mengalahkan Hollywood, mengalahkan Bollywood yang dulu pernah merajai perfilman di dunia. Kan ada itu kan, Hollywood itu berarti ya itu Amerika dan sebagainya itu. Tuh, kalau orang sudah masuk ke perfilman sana dianggapnya sudah sangat luar biasa. Tapi sekarang dia dibabat habis oleh produksi Korea itu. Bahkan di Eropa, Korea itu sangat luar biasa kan. Orang perspektif hiburan sekarang tidak lagi kepada Hollywood, tidak pada lagi ke Bollywood India yang pernah tenar juga. Tapi perspektifnya itu ke Korea, paket komplitnya. K-drama oke, lagu oke, koreografi juga oke, dan sebagainya itu. Oke, semuanya kiblatnya ke Korea. Kalau Jepang ada Harajuku style, itu juga sebagai satu kiblat budaya juga. Yang disebarkan tentu itu tidak dengan orang datang langsung ke sana, tapi dengan itu tadi, di paket industri tadi itu, seperti itu. Sampai kepada kita, umpamanya tidak bangga lagi dengan kulit sawo mata, gitu. Karena terlalu banyak lihat Korea itu, mereka putih-putih banget itu, ya udahlah ada krim Korea yang itu langsung putih, oles langsung putih, kita beli itu. Karena apa? Ya itu tadi, salah satunya kita sudah dicecar oleh budaya luar itu, mau tidak mau kita mau beradaptasi yang seperti apa. Itu ya, itu proses diskusi berarti proses penyebaran. Dan sekarang ini dengan adanya teknologi informatika dan sebagainya ini tentu proses difusi ini akan semakin mudah, semakin sebenarnya akan semakin mudah. Kemudian selanjutnya ada proses yang dinamakan akulturasi sama asimilasi ya. Teman-teman menganggap dua hal itu sama atau beda? Beda atau sama? Bedanya di mana? Mungkin di ruangan atau di PTM? Bedanya di mana? Proses akulturasi dan asimilasi. Enggak, kita. Kalau asimilasi, kalau bulan dua kebudayaan sehingga menjadikan kebudayaan. Oke, Mbak Gita tadi mengatakan bahwa akulturasi itu percampuran dua budaya, tapi dia tidak meninggalkan budaya asalnya, masih kelihatan. Tapi kalau asimilasi itu ada proses peleburan, melebur jadi satu, kemudian nanti sudah susah lagi untuk dilihat mana budaya asalnya itu dari mana. Itu menghadirkan satu budaya yang baru.
Dari definisi itu mungkin teman-teman bisa mencontohkan satu contoh enggak yang dimaksud akulturasi itu contohnya apa, terus asimilasi itu contohnya apa? Oke, Mbak Asna. Contoh akulturasi itu wayang kulit. Apa? Wayang kulit. Wayang kulit. Kan itu ceritanya itu ada versi India juga kan. Jadi ada kedua budaya India sama Jawa, tapi itu di Jawanya itu tetap dengan bentuk wayang. Kalau di India kan mungkin dengan kolam sama berbeda. Jadi ada Wayang Purwo kalau kita ya itu ya. Wayang kulit kalau di Jawa itu adanya wayang Purwo itu ya. Itu kan sebenarnya ya ceritanya mungkin dari Hindu ya yang ada di India. Kemudian ketika datang ke Indonesia itu ada penyesuaian. Penyesuaian itu seperti apa? Umpamanya mungkin Rama, Sinta, Rahwana dan sebagainya itu mungkin tokoh-tokoh yang ada di India yang masih diangkat di dalam pertokohan wayang itu. Tapi ada tokoh-tokoh seperti Petro yang Punokawan itu mungkin di Semar dan sebagainya itu tokoh-tokoh yang mungkin dihadirkan bagi orang Jawa yang di situ ada filosofinya. Semar itu filosofinya sebagai apa tuh? Itu. Tapi itu kan tidak ada pada gambaran yang ada di India tadi itu, pertukaran yang ada di India. Tapi di kita menghadirkan tokoh-tokoh lokal, tokoh Bilung, itu kan tokoh Bilung itu seperti apa? Nah, itu kan dihadirkan. Yaitu untuk apa? Karena wayang ini dulunya untuk sarana edukasi kan, nah, sarana edukasi dan sarana untuk menanamkan nilai juga. Karena cerita-ceritanya itu biasanya kan cerita terkait tentang satu kebaikan pasti di situ akan menang melawan kejahatan. Kalau di wayang itu kan ada tokoh itu ketika di sisi kanan itu tokoh-tokoh yang dia itu umpamanya dia tokoh-tokohnya yang buruk-buruk, buto dan sebagainya itu. Ya itu buruk lah itu. Nah dari situ kan kita akan melihat kebaikan keburukan itu pasti di ending di dalam satu lakon yang dimainkan oleh wayang itu dia akan memenangkan yang baik itu. Jadi seperti itu. Tapi di dalam proses wayang kulit tadi itu ada akulturasi antara apa yang ada di India cerita-ceritanya itu dengan disesuaikan dengan yang ada di Indonesia. Gunung itu. Bagaimana gunung itu dimaknai pada cerita wayang Purwo yang ada di wayang kulit di kita. Mungkin itu berbeda dan tidak ada yang mungkin di India. Ketika gunung itu dianggap sebagai tokoh yang sangat sakral, ya kan di awal pasti si dalang itu akan memainkan gunung itu di tengah. Karena di gunung itu kan lambang untuk kesuburan, untuk menghidupi manusia dan sebagainya itu kan lambang kehidupan kan itu. Selain belincong. Belincong itu adalah lampu sorot yang dipakai itu kan identik dengan matahari. Ceritanya seperti itu. Belincong itu adalah matahari yang itu menyinari, kalau beber itu kan itu dunia. Beber yang putih, layar itu adalah dunia. Itu ada proses akulturasi yang ada di dalamnya, tapi masih bisa kita lihat. Ini bedanya, ini ceritanya ini dari proses Hindu ini seperti ini loh. Tapi di kita ada penyesuaian tokoh-tokoh. Kalau biasanya di dalam satu lakon itu kan kita ada yang ketika si Punokawan itu hadir itu namanya apa? Teman-teman. Ketika hadir dia itu guyonan aja, mereka cuma di sesi guyonan aja. Ketika ada perang-perang itu mereka hadir di sesi untuk hiburan aja. Tuh, dagelan aja. Tapi nanti tetap di endingnya itu dia akan kembali kepada lakon dari cerita wayang itu. Tuh, kan dia dihadirkan seperti itu. Maunya contoh lainnya seperti kita kondangan atau di tempat teman-teman maunya ada kenduren dan sebagainya itu. Kenduren itu juga proses akulturasi juga. Bagaimana si mudin itu dihadirkan. Itu kan pasti dia adalah doa-doa Islam dan sebagainya. Tapi ada juga di situ sajian-sajian yang notabene itu mungkin tidak ada di dalam kita. Kan? Dan proses akulturasi juga. Bagaimana sesajen itu hadir dan agama Islam itu datang dengan damai. Katanya kan seperti itu kan. Datang dengan damai. Kemudian budaya akulturasi Jawa yang dulu itu masih tetap ada. Bagaimana dia membuat tumpeng, bagaimana dia ingkung, kenapa harus ada ingkung,
dan ingkungnya nggak boleh cewek tapi harus cowok gitu kan. Nah, itu harus jago itu kan, bagaimana dia harus membuat apa kepelan-kepelan itu, nasi yang dikepel bunter-bunter itu, golongan asahan dan sebagainya itu kan mungkin di kita tidak ada, tapi karena itu dianggapnya baik di Islam dan masih kita bisa masuk, kita memaknainya itu umpamanya gunung itu sebagai sumber kehidupan, sedangkan ingkung itu sebagai hawa nafsu manusia, kemudian dia diikat oleh tali bambu, itu adalah agama dan seperti itu, ada ceritanya seperti itu nggak apa-apa dihadirkan sebagai pengingat. Tuh. Tapi jangan dimaknai itu sebagai barangnya, tapi apa makna yang tergandung di dalam itu tadi harus ada. Tuh. Kulupan, biasanya kulupan itu kan ada kacang panjang dan sebagainya itu. Kenapa kok harus ada kacang panjang? Ya diharapkan nanti usianya panjang. Kan filosofinya kan hampir seperti itu dan bagus itu. Tapi kadang orang memutus itu sebagai sesuatu yang bid'ah dan sebagainya, syirik dan sebagainya. Tapi tidak mengenali tadi di dalamnya itu ada cerita seperti ini. Biar orang-orang itu memahaminya itu bukan pada konteks kebendaannya, tapi makna yang melekat. Tapi kalau pada konteks kebendaannya tentu di situ akan hilang. Seperti suatu budaya. Kalau dia hanya memaknai kebendaannya aja, di sana mungkin akan hilang. Karena mungkin pada satu masa dia tidak ada manfaatnya lagi. Tapi ketika satu budaya itu dimaknai sebagai satu nilai intrinsik yang tidak fisik, mungkin dia akan langgeng. Karena pemaknaannya itu yang tetap melestarikan itu. Itu ya. Tuh, akulturasi ada, contohnya seperti itu. Tapi kalau mencontohkan nggak? Mbak. Tapi masih bisa diidentifikasikah untuk budaya Batak sama Jawanya? Masih bisa diidentifikasi. Dia tidak membuat definisi baru atau kebudayaan baru. Tapi ketika prosesi itu masih bisa kita lihat yang Jawa itu yang mana, yang di Batak itu yang mana, bisa kita lihat. Kalau teman-teman searching itu katanya itu ya salah satu contoh asimilasi itu kan musik salah satunya dangdut. Dangdut itu katanya itu adalah percampuran dari budaya India, budaya Melayu, dan budaya kalau nggak salah Jawa mungkin, kalau nggak salah Jawa. Dan sekarang ketika sudah menjadi dangdut itu sudah tidak terlihat lagi mana yang Indianya, mana yang cengkok Arabnya, dan mana dia sudah menjadi blend, menjadi satu kesenian yaitu dangdut. Kalau dirunut katanya itu berakar dari itu Arab, India, dan di Indonesia itu awalnya Melayu, Arab, India sama Melayu, tiga itu. Tapi ketika sudah blend jadi satu produk ini tuh udah nggak terlihat lagi, katanya seperti itu. Itu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Ditanyakan, Mbak Dani? Prosesi mungkin wedding itu pakainya ada Jawa apa Jawa Sari itu Positif ya? ada Jawa Sari, jadi mereka tuh pakai ada Jawa, cuma kan kalau ada Jawa biasanya pakai kenik gitu kan. Dan yang muslim itu nggak pakai kerudung, tapi sekarang tuh kayak trennya udah pakai kerudung yang Sari, tapi mereka tetap pakai ada Jawa gitu. Oke, benar sekali. Make up ya, make up ketika wedding dan sebagainya itu kan kadang kita juga ditanya yang Jawa modern atau seperti apa. Karena kan kita mengenal kalau Jawa modern itu ya pakai sunduk, pakai konde dan sebagainya itu. Tapi kan sekarang kita mengenal, tapi di situ pakainya itu tetap pakaian Jawa. Tuh. Tapi di situ ininya riasnya itu karena berjilbab dan sebagainya itu ada proses kreasi. Nah, itu bisa itu masuk dalam satu akulturasi, bukan asimilasi tapi akulturasi. Kan masih kelihatan di situ, tidak menghadirkan budaya baru. Tuh. Masih kelihatan di sini. Oh ya, dia itu budaya Jawanya, dia terlihat dari busananya, tapi di situ ada proses di situ Muslimnya itu terlihat dari kerudung itu. Tuh, itu berarti masih akulturasi, masih percampuran. Kita bisa membedakan antara apa yang di Jawa, bahkan umpamanya di
nikahan busana Jawa, Jogja sama Solo itu juga sudah beda. Tuh, sudah beda. Bagaimana nanti ininya, pondenya atau bentuknya seperti apa. Itu kan akan beda. Belangkonnya si cowoknya nanti akan beda. Bahkan itu. Tapi umpamanya itu tadi yang Muslim yang sekarang ada hijab modern di pernikahan itu Jawa modern tadi itu, menurut saya itu masih masuk dalam akulturasi. Sudah menghadirkan budaya baru. Itu ya. Karena gini, konteksnya ketika asimilasi itu hadir, itu kalau kita baca di bukunya Pencorohan Ningrat itu kan ada budaya yang superior dan ada budaya yang nggak superior. Nah nanti itu yang nggak superior itu kan akan menyesuaikan diri. Tapi menyesuaikan diri itu kan dia tidak full. Tapi ada beberapa yang ditoleransi dan tidak ditoleransi. Tapi kalau yang akulturasi itu biasanya di situ ada budaya yang sama-sama dominan. Makanya di situ tidak ada peleburan, adanya percampuran tapi masih dia itu terlihat karakteristiknya. Nanti coba teman-teman pelajari di akulturasi itu biasanya dia itu sama-sama dominan budaya itu. Ya. Monggo, ada lagi nggak? Kalau tidak ini mana? Iya, maaf ya kalau ini kuliahnya sangat cepat sekali ya. Tapi pada intinya tadi itu seperti itu gambaran terkait tentang bagaimana pembentukan budaya, evolusi terjadi, kemudian difusi, akulturasi dan asimilasi. Kemudian yang kemarin ya teman-teman saya minta untuk membuat satu latar belakang masalah ya pendahuluan ya itu di UTS itu. Menurut saya pengen di kuliah kita ini itu nanti di endingnya akan saya buat satu buku terkait tulisan teman-teman. Tapi di situ kan tulisannya bukan lapangan, riset lapangan, tapi kan lebih kepada review literatur. Nah, menurut saya pada review literatur itu yang paling pokok, yang paling penting itu ada di latar belakang masalah. Makanya kemarin teman-teman tak minta untuk membuat latar belakang masalah. Nah, di kemarin sore kan itu pengumpulan terakhirnya kan, ada yang tanya itu ngumpulinnya sendiri-sendiri atau per kelompok. Saya minta untuk itu per kelompok aja. Nanti akan saya baca. Mungkin nanti akan ada catatan bagi saya juga dari saya juga. Ya, niat saya seperti itu. Tapi nanti akan saya kembalikan lagi. Sekiranya setelah nanti screening itu kan itu hanya latar belakang masalah. Dan sekarang itu teman-teman saya minta untuk mulai berpikir di dalam latar belakang masalah nanti itu saya akan membahas apa, poin-poin apa yang akan dibahas yang sekiranya itu menjawab latar belakang masalah itu. Bisa 3 poin, bisa 5 poin itu ada di pembahasan. Karena kita ini bukan riset lapangan, tapi lebih kepada review literatur. Pengen saya teman-teman merangkai itu. Lah nanti di endingnya itu nanti sampai pada kesimpulan itu, saya harap nanti ada yang bagus nanti akan saya di ending nanti akan saya cek turnitin kan similarity. Kalau yang tulisannya lumayan bagus nanti akan saya screening, saya jadikan satu buku. Rencananya seperti itu. Makanya UTS kemarin saya minta untuk membuat latar belakang masalah aja. Betul. Jadi mulai sekarang teman-teman sudah berpikir di dalam kelompok itu kan ada catatan di bawahnya ya. Kelompok ini akan berlanjut untuk proses selanjutnya itu. Nah, tak minta teman-teman sekarang sudah mulai untuk mendiskusikan pada poin apa yang akan dituliskan di pembahasan itu. Saya rasa itu tidak proses yang lama review literatur. Biasanya saya mengerjakan itu tuh yang penting punya bahan dulu. Itu proses 2-3 minggu selesai. Yang penting bahannya dikumpulkan dulu. Saya pengen nulis poin apa? Kan di situ ada beberapa mahasiswa. Nah, pokoknya teman-teman bisa menentukan. Saya nulis poin tentang menentukan 3 poin ini. Kamu poin yang ini ya. Kamu poin yang ini, kamu poin yang ini. Terkait tentang referensi, teman-teman bisa ambil di itu. Saya sering download buku itu di perpustakaan elektronik. Hampir semua buku ada di sana. Itu bisa di-download di sana. Atau mungkin nanti harus ada data-data yang kemarin minta di latar belakang masalah itu kan ada fakta yang menjadi data. Ada fakta yang menjadi data. Nah, niat saya itu nanti tulisan yang bagus di kelas ini ada berapa, yang di kelas B ada berapa, dan nanti saya akan menulis satu juga. Itu akan saya bendel jadi satu buku. Dan nanti saya terbitkan secara ISBN.
Niat saya seperti itu. Itu jadi kita punya kenang-kenangan. Selesai pada mata kuliah ini itu kita punya satu buku. Itu skemanya seperti itu ya. Skemanya. Nah, monggo nanti ini di TL untuk selanjutnya. Tapi kalau memang nanti saya akan melihat di produk akhirnya itu teman-teman serius atau tidak, yaitu pasti di akhirnya itu. Tapi yang serius berarti dia nanti kan secara quality bisa saya lihat ini layak untuk dipublish di dalam satu buku atau tidak. Atau ketika pengen dipublish dalam satu buku ada catatannya terkait tentang ini. Nanti akan ada format dari saya. Makanya kemarin cuma latar belakang masalah kan. Jadi nanti akan ada format dari saya itu dari teknis penulisan sampai kontennya apa aja itu akan saya kirimkan. Cuma sekarang teman-teman harus berpikir dari latar belakang yang sudah dibuat tadi itu poin-poin apa aja yang perlu dibahas untuk menjawab latar belakang masalah itu. Itu ya. Pengen saya seperti itu, biar kita punya kenang-kenangan. Oh iya, teman-teman juga maunya lulus itu, ya saya punya satu buku ini yang pernah ditulis. Gitu. Walaupun di situ tidak buku individu, tapi buku bareng-bareng. Itu ya. Paling enggak nanti ya 5.000 kata lah, gitu 5.000 kata. Paling enggak, kalau enggak bisa ya nanti ya 4.000 juga enggak apa-apa. Tapi kita punya target itu minimal 5.000 kata. 5.000 kata itu sekitar 10 lembar, gitu. 10 sampai 15-an lembar. 10 sampai 15-an lembar. Tapi kalau nanti nggak bisa ya nanti kita lihat ulang 4.000, yang penting di situ kontennya masuk juga nggak apa-apa. Itu ya. Nah, jadi mungkin ini berbeda dengan yang lainnya, UTS-nya itu harus mengerjakan soal. Tapi lebih saya mintanya produk seperti itu. Itu ya. Oke. Nanti akan saya lihat karena kemarin itu baru mengirimkan, saya tidak sempat untuk membacanya semuanya. Nanti tetap saya akan baca, saya tetap akan kasih catatan. Jadi saya jalan untuk memberi catatan teman-teman di latar belakang masalah, dan teman-teman juga jalan mempersiapkan di pembahasan itu mau bahas apa aja. Kalaupun itu selesai sebelum pada tataran kita perkuliahan ini selesai itu ya, nggak apa-apa, teman-teman udah mengumpulkan UAS, berarti sudah punya nilai UAS. Tinggal teman-teman syarat lainnya dipenuhi, kayak kehadiran perkuliahan dan sebagainya itu dipenuhi. Tapi kan jangan sampai nanti itu selesainya itu justru malah mepet ketika waktu sudah habis itu. Karena kita butuh untuk mengecek dan recheck dari tulisan teman-teman kan. Turnitinnya apa yang perlu dirubah dan sebagainya perlu ditambahkan itu. Itu ya. Mungkin dari kelas ini nanti kalaupun itu ada 3 tulisan, 3 dari satu tulisan 3 mahasiswa. Kemarin minimal 3 ya? Atau 4? 4 ya, minimal 4 ya. Maksimal 4 ya, maksimal 4. Ya, maksimal 4 itu. Maksimal 4 berarti kan mungkin ada sekitar 8 sampai 10 tulisan. 8 sampai 10 tulisan. Ini kan ber-40 kan, 39. 38. Nah, kalau itu sekitar 8 sampai 10 kelompokan berarti. Nah, tapi kan nanti dari seleksi nanti kan tidak semuanya bisa masuk. Mungkin kalau bisa masuk semuanya lebih baik. Tapi kalau dari catatan-catatan mungkin yang minor yang mungkin masih banyak sekali catatan, mungkin nanti ya harus berkenan untuk tidak masuk, tidak apa-apa. Tapi kan yang penting teman-teman sudah mengikuti proses itu. Itu ya. Memberatkan atau tidak? Saya rasa itu yang lebih pasti proses yang tertata gitu loh. Nggak langsung makjlet teman-teman harus menulis ini ya. Tapi ini kita proses ditata. Nah, mulai sekarang berarti teman-teman harus mendiskusikan ke kelompok itu. Poin apa aja yang perlu kita tulis. Nah, satu orang itu fokus pada poin itu aja. Ketika sudah fokus pada poin itu aja dan ditulis, baru nanti dikompilasi di semuanya. Kan nanti bisa cek dan recheck. Di poinmu itu yang mau tulis apa, di poinmu itu apa. Bisa dikonekkan antar poin itu. Kalau sudah, itu tadi gambarnya udah masing-masing poin terbagikan ke masing-masing anggota. Itu ya. Mungkin dari saya cukup itu. Nanti kalau ada hal yang dibingungkan, bisa via grup atau Mbak Dani mengkontak saya. Dia selaku ketua kelas ya. Mungkin dari saya untuk pagi ini kita cukupkan. Sekian. Jika ada salah kata, saya